Oke, semuanya selamat datang lagi di webinar kali ini. Di webinar kali ini kita akan membahas terkait dengan Trello lagi nih. Mungkin di webinar sebelumnya yang udah saya jalanin juga itu kita membahas terkait dengan eh, hal-hal sebelumnya. Kemudian sekarang kita akan mulai mempelajari terkait dengan Trello. Oke, pertama-tama kita akan mulai nih eh, menggunakan Trello untuk manajemen waktu. Oke, pertama-tama perkenalkan kembali, nama saya Malvin Christy, saya dari Yogyakarta, dan saat ini itu menjalani studi sistem informasi di S1-nya Universitas Sarjaya. Untuk hobi saya itu yaitu sleeping, yaitu tidur, dan juga makan. Kemudian kita lanjut. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama itu adalah pembukaan dan pengenalan yang barusan tadi kita lakukan. Kemudian apa sih itu Trello? Kemudian kenapa menggunakan Trello untuk manajemen waktu? Dan yang terakhir, template Trello untuk manajemen waktu, serta kita akan melakukan sedikit praktek untuk melakukan dan menggunakan Trello. Oke, pertama apa itu Trello? Trello itu merupakan sebuah aplikasi manajemen proyek yang berbasis papan atau board yang memungkinkan kita semua mengorganisir tugas-tugas dan proyek secara visual. Kemudian Trello menggunakan sistem papan atau daftar dan kartu untuk membuat kita mengelola pekerjaannya menjadi lebih efisien dan lebih terstruktur. Kemudian Trello pertama kali itu diperkenalkan oleh Foxrix Software pada tahun 2011 dan pada tahun 2017 Trello diakuisisi oleh Atlassian, sebuah perusahaan perangkat lunak terkenal yang juga memiliki produk seperti Jira dan Confluence. Nah, kemudian kenapa Trello harus digunakan untuk manajemen waktu atau bisa kita gunakan sebagai tools untuk manajemen waktu? Manajemen proyek, Trello sangat berguna untuk mengatur dan melacak kemajuan proyek dari awal hingga akhir. Hingga kita menyelesaikan semua proyek itu di Trello itu bakal lebih mudah untuk di-track atau dilihat secara detail dan real time. Kemudian kolaborasi tim. Nah, di Trello juga memfasilitasi kerjasama tim dengan memungkinkan anggota timnya itu untuk berkontribusi, berkomunikasi, dan juga mengelola tugasnya bersama-sama. Sehingga di Trello ini kita bisa mengundang teman-teman kita atau rekan-rekan kerja kita. Sehingga ketika kita memulai untuk membuat tim di Trello, kita membagikan job stick-nya dengan lebih efisien dan lebih efektif. Kemudian visualisasi alur kerja dengan tampilan yang intuitif dan visual, Trello itu membantu kita untuk melihat seluruh alur kerja dengan jelas dan memastikan tidak ada tugas yang terlewatkan karena sedikit bocoran aja di Trello ini kita bisa membuat sebuah waktu atau deadline sehingga ketika kita sudah mendekati deadline dia akan memberikan informasi terkait dengan tugas-tugas kita itu. Nah, kemudian kita lanjut template Trello untuk manajemen waktu. Oke, kita akan melakukan sedikit praktek langsung karena di Trello ini rada kurang gimana gitu kalau kita nggak langsung melakukan prakteknya saja karena Trello ini memang lebih enak ketika kita langsung melakukan praktek langsung. Oke, di sini kita akan masuk ke tampilan awal Trello ketika kalian setelah melakukan login. Di sini kebetulan saya sudah melakukan login dan sudah menggunakan Trello juga beberapa waktu yang lalu. Sehingga di sini kita dapat melihat tampilan ini setelah kita melakukan login. Pertama, di bagian sini kita akan memiliki workspace sendiri. Ya ini untuk workspace-nya kita. Kemudian ini apa saja yang sudah dilihat, yang baru-baru ini dilihat. Kemudian di sini juga kita bisa memiliki template, mulai dari one-on-one meeting, agile board, company overview, design huddle, dan masih banyak lainnya. Nah, di Trello ini, apa sih yang pertama kali harus kita lakukan, yaitu kita coba untuk melakukan create dulu. Oke, di sini kita bisa memilih untuk memilih beberapa hal. Mulai dari kita membuat board baru,
dari Trello kita yang sudah ada di sebelumnya. Kemudian kita dapat juga menggunakan template, dan kemudian kita juga dapat membuat sebuah workspace baru. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat board baru dulu ya. Nah, di board baru ini tuh sebenarnya kita bisa memilih mulai dari background yang bakal kita gunakan, entah itu kita menggunakan warna saja atau kita dapat menggunakan gambar. Kemudian di sini kita harus memilih sebuah nama atau kita membuat nama untuk kita menjadi itu boardnya kita. Semisal di sini saya menggunakan nama testing. Di sini kita bisa mengubah juga ini apakah ini private untuk kita sendiri atau ini semua member di Trello yang kita pilih saja, atau bahkan public, yang dimana public ini setiap orang yang memiliki akses bisa dapat masuk ke dalam board-nya kita. Sedangkan kalau untuk workspace, dia hanya beberapa orang saja yang kita undang dan kita invite untuk dapat bisa masuk ke workspace-nya kita. Di sini kita set sebagai workspace saja. Kemudian atau kita bisa memilih untuk start with template or start free trial. Ini untuk trialnya karena Trello sendiri memiliki fitur premium. Oke, sebentar. Oke, saya menggunakan ini. Oh, maaf, terjadi sedikit kesalahan. Ternyata Trello testing workspace-nya Trello workspace private. Oh, hmm, oh, oke. Mungkin ini untuk premium ya. Maaf terjadi kesalahan. Atau kita memulai dari template saja deh. Di template ini sebentar. Oke, kita coba dari sini saja ya. Sebentar.
Oke, maaf sedikit ada masalah tadi. Jadi di sini kita bisa untuk nyoba untuk melakukan pembuatan board baru. Misalkan kita memilih untuk penggunaan ini untuk background dan juga ini untuk warna saja. Backgroundnya bisa berupa gambar yang ada dan disediakan. Kita coba untuk buat dulu. Misalkan untuk title-nya kita buat testing. Kemudian visibility-nya ya seperti tadi yang saya bilang, yaitu workspace, kemudian kita create. Nah, ketika di create, biasanya dia akan menampilkan hanya dalam bentuk kosongan seperti ini, dan hanya memiliki satu seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa melihat detailnya di sini. Ini untuk melakukan close board atau kita menghapus boardnya kita. Kemudian kita di sini coba bikin dulu untuk add list. Pertama kita bikin saja list pertama itu ada misalkan kita buat untuk ini contoh yang akan saya contohkan ini untuk melakukan tugas. Yang pertama to do misalkan. Pertama kita bikin dulu task. Oke, ini untuk tugas pertama atau part pertama yaitu task terkait dengan tugasnya. Kemudian di sini kita akan membuat dia menjadi to do sedang dilakukan, dan di sini kita buat juga selesai atau done. Dan mungkin akan saya tambahkan satu yaitu on review. Nah, oke. Sementara ini saja. Nah, di sini kita bisa memindahkan card kita mau kemana. Misal untuk on review saya memasukkannya di bagian nomor 3. Jadi di sini sekarang ada 4 card atau 4 sisi atau 4 section. Nah, di bagian sini kita bisa menambahkan card-card baru yaitu untuk sebagai tugas. Misalkan begini, untuk task itu membuat akun Trello. Oke, kita tambahkan add card. Nah, di bagian sini sudah tertambah nih atau sudah terdaftar untuk tugas untuk membuat akun Trello. Kemudian kita ingin menambahkan detailnya. Jadi ketika kita ingin menambahkan detail untuk Trello untuk tugasnya ini di Trello, kita hanya cukup untuk melakukan klik pada card yang kita butuhkan. Misal untuk card tugas membuat akun Trello, kita klik saja di bagian sini. Nah, di sini kita bisa memilih dan menggunakan beberapa fitur yang ada di sini, mulai dari menambahkan member, karena di sini ada kebetulan saya saja, jadi saya bisa menambahkan saya di dalam member ini, dan dia akan muncul di sini sebagai member yang harus mengerjakan tugas ini. Nah, kemudian di sini untuk deskripsi, misalkan membuat akun Trello dari awal. Misal untuk detailnya bisa dimasukin di deskripsinya ini. Di bagian activity ini biasanya itu untuk melakukan komen, misalkan ada perubahan, ada tambahan, ada pengurangan. Semisal kita bekerja dalam kelompok ya, jadi setiap orang bisa melakukan komen di card-card yang berbeda. Nah, di sini untuk member tadi, kemudian untuk label ada di sini, ini hanya untuk mewarnai saja. Jadi ketika kita mewarnai di bagian sini itu akan memiliki warnanya. Kemudian ini untuk label, kita bisa membuatnya, dan di sini bisa ngedit warnanya. Kemudian di setelah label checklist. Di checklist ini tugas apa aja sih yang harus dibuat? Misalkan pertama itu masuk ke Trello dulu. Oke, dia sudah masuk ke sini. Jadi ini sebagai checklist yang paling besar. Nah, kita bisa menambahkan sub checklist. Misalkan masuk menggunakan Google misalkan. Oke, dia bakal masuk sebagai sub checklistnya. Jadi misalkan ini kan dia garis besarnya atau uh, checklist yang paling besar. Kemudian dia punya sub checklistnya. Kemudian membuat board Trello.
Oke, dan terakhir mengisi Word Trello. Oke, kita buat 3 ini saja dulu. Nah, di sini kita kalau bisa lihat di bagian sini itu kita punya seperti logo jam, tambah orang dan juga titik 3. Nah, ini bisa kita ubah menjadi card atau kita hapus. Kemudian kita bisa juga menambahkan tengah waktu. Jadi di bagian sini kita bisa menambahkan misalkan untuk board ini atau tugas yang ini itu harus diselesaikan kapan. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan siapa yang harus mengerjakan bagian ini. Nah, dan ketika misalkan aku sudah membuat nih untuk masuk menggunakan Google. Nah, di bagian sini kita centang saja dan di bagian sini akan muncul progresnya atau kita bakal muncul kita sudah menyelesaikan berapa persen. Kemudian di sini kita bisa menambahkan juga seperti yang tadi saya bilang, yaitu untuk terkait dengan detail atau misalkan komen, misalkan sudah bagus dan kita melakukan save di sini. Nah, nanti akan masuk di sini sudah bagus. Kemudian setelah checklist date ini untuk waktunya. Jadi misalkan tengah waktunya dari tanggal kita mulai dari tanggal 24 sampai start date-nya dari 24 dan diakhiri tanggal 27. Misalkan begini ya. Nah, nanti di sini bisa disetting apakah mau di reminder 15 menit, 1 jam, 2 hari. Jadi misalkan 1 hari dan di save. Nanti dia bakal muncul di sini. Jadi ketika dia udah menyelesaikan atau dia sudah melewati tengah waktu, dia bakal berubah. Ini jadi antara complete atau overdue. Nah, kemudian ketika ini kan untuk tasnya nih, jadi tasnya itu membuat akun Trello dengan detail seperti yang tadi kita buat, mulai dari masuk, membuat board Trello, mengisi board Trello. Nah, karena misalkan nih, kita masih belum untuk bikin, kita masih kosong karena baru tas atau tugas saja ya. Di sini kita akan melihat kalau dia checklistnya ini masih 0/3. Jadi dari 3 tugas tadi kita baru mengerjakannya 0. Kemudian kita bisa pindah ini menjadi to do, yaitu kita akan melakukan atau mengerjakan. Kemudian kita mulailah misalkan mengerjakan. Aku udah mulai ini, terus sudah menyelesaikan ini, terus sudah juga mengisi board Trello-nya. Nah, terus ternyata waktunya sudah selesai juga dan udah di-komen nih misalkan sudah bagus. Nah, ini bisa masuk ke on review. Mungkin masih ada beberapa hal yang harus di-review ulang atau ditambahkan lagi sehingga bisa masuk ke on review. Seandainya sudah selesai di on review, kita bisa masuk ke done. Nah, ini cuman untuk pemindahan card-nya saja. Terus seandainya kita mempunyai banyak card, kita bisa menambahkan di bagian sini, misalkan mengerjakan tugas. Kita tambahkan lagi, misalkan mengumpulkan tugas di situs pembelajaran. Nah, kemudian jadi dari sini kita bisa melihat juga kira-kira tugas mana saja yang harus kita kerjakan dulu. Misal di sini kita mulai, misalkan tugasnya dimulai dari tanggal 25 sampai deadline 28. Nah, di sini kita akan memulai dari tanggal 27 sampai diakhiri dengan tanggal 1. Nah, dari sini kan kita bisa melihat yang mana yang harus diselesaikan duluan. Misalkan untuk mengerjakan tugas dulu nih, kita menyelesaikan paling maksimal tanggal 28. Nah, jadi kita coba dulu untuk pindahkan, kemudian kita lihat nih tugasnya apa. Jadi di sini kita bisa memanage waktu dan juga memanage tugas apa saja yang harus kita kerjakan dengan menggunakan fitur terlebih yang paling efektif dan bakal sering digunakan yaitu checklist. Karena di checklist ini kita bisa mengetahui dan kita bisa mendetailkan tugas-tugas kita apa saja yang harus kita kerjakan dan bahkan kita bisa mendetailkan dari hari ini kita harus mengerjakan apa saja.
Nah, kemudian kita bisa melakukan beberapa hal tersebut. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan cover seperti ya seperti yang tadi kita lakukan, tapi dia akan menampilkannya di sini, bukan seperti warna yang di sini. Kemudian kita juga bisa menambahkan attachment, mungkin ada filenya, tugasnya, atau bahkan ada link untuk menuju tugasnya. Kemudian juga kita bisa menambahkan lokasi. Untuk lokasinya mungkin misalkan seandainya ada kegiatan atau meeting, kita bisa menambahkan lokasi di sini dan kita bisa melihat di sini juga. Dan sisanya ya sama seperti biasanya, share, archive, buat jadi template, copy, pindahkan, mungkin pengen dipindahkan ke tempat lain. Dan ketika ini sudah selesai, kita juga bisa melihat ini dari watching, jadi sudah di watching atau sudah dilihat. Dan ketika sudah selesai, kita pindahkan ke review seperti biasa dan kita lakukan ke down. Misalkan sudah di review nih misalkan. Nah, seandainya kita mau mengubah ini lagi ya, kita bisa pindahkan kemana saja. Nah, dari situ kita dapat mempermudah melakukan manajemen waktu kita dan kita juga dapat mempermudah kita melakukan tugas. Karena ketika kita memiliki banyak tugas dan bertumpuk, kita dapat menggunakan ini untuk manajemen waktunya. Bahkan kita juga bisa menggunakan ini sebagai content plan. Misalkan seandainya ada orang-orang yang ingin melakukan dan membuat konten nih. Misalkan di sini saya coba bikin, misalkan di sini sebentar, saya coba ubah dulu ya. Misalkan di sini konten, kemudian isi, kemudian atau kita ubah begini deh. Ini untuk kontennya, konten apa yang ingin dibuat dan isinya segala macam. Kemudian ini proses. Terus mungkin di sini ada editing dan segala macamnya, tag video, tag foto. Kemudian ini tetap kita bikin on review dan ini done. Nah, di sini kita coba kita mungkin akan bikin arsip dulu dan delete lah. Karena sepertinya ini tidak berguna. Oke, kita coba mulai dari sini. Misalkan di sini bakal diubah. Karena ini kontennya dan isinya, kita buat misalkan pembuatan konten market, konten video produk. Terus di sini kita detailin nih, pembuatan konten video untuk Instagram dengan produk sampo misalkan. Terus kita detailin lagi kontennya berupa postingan feeds. Nah, kita detailnya mungkin sampai segini saja. Kemudian kita tambahkan checklist. Misalkan checklist pertama yang jelas untuk membuat konten video produk di Instagram, kita harus punya Instagramnya dulu. Masuk ke akun Instagram. Oke, sorry, ini berarti bukan masuk ke akun Instagram, tapi pembuatan konten. Oke, pertama kita masuk item dulu, berarti masuk ke Instagram. Habis masuk ke Instagram, kita memastikan dulu misalkan untuk orang-orangnya atau siapa saja sih user yang sering melihat Instagram kita. Anggaplah kita bikin untuk riset user akun Instagram. Nah, kemudian setelah kita meriset, kita membuat lagi, misalkan membuat konten. Oke,
Nah, kita sudah punya 3 task utama nih atau tugas utama. Jadi kita mulai dari masuk Instagram, kemudian kita riset, kemudian kita membuat konten. Nah, kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Misalkan kita tambah lagi untuk eh, misalkan kita mencari aset untuk konten. Oke, kemudian ini kita tambahkan untuk date-nya atau tugas ini harus selesai kapan sih? Misalkan mulainya kita di tanggal 4 dan diselesaikannya itu harus tanggal 8 dan itu udah harus diupload. Berarti ini pembuatan konten video produk. Di sini kita bisa nambah lagi berarti harus untuk upload atau kita bikin card baru saja ya. Karena ini untuk pembuatan konten atau ini diubah saja jadi to do. Terus kita tambah yaitu upload konten. Karena di sini tanggal 8 kita bikin saja di sini tanggal di sini kita bikin dari tanggal 6 sampai 8. Nah, di sini upload konten yang sudah dibuat. Nah, oke, karena sini sudah dibuat semua, jadi pertama-tama kita yang proses dulu ini pembuatan konten. Nah, apa saja yang sih kita buat? Ya, seperti tadi, kita bisa ketika kita sudah melakukannya dan menyelesaikannya, kita bisa mulai dari ya pertama masuk ke Instagramnya, kemudian ternyata kita sudah melakukan riset dan kita mencoba untuk mencari siapa saja user yang kita buat untuk membuat kontennya. Kemudian kita lakukan checklist ketika kita sudah menyelesaikannya. Kemudian kita mencari aset. Nah, mungkin di sini ternyata ada kita bisa attach atau menambahkan aset di sini. Misalkan di sini kita pengen menambahkan di sini ternyata kita bisa menambahkan linknya atau bahkan kita bisa menambahkan elemen seperti bahkan di sini ada code-nya, mention, quotes, emoji. Misalkan ada emoji, kita bisa mengupload dan mengirim di sini. Nah, dan sekitarnya. Jadi kita bisa membuat dan mengattach link bahkan foto di sini. Nah, kemudian ketika ternyata aset ini bisa dan selesai untuk kita lakukan di waktu sebelum kita membuat itu dan selama proses ini. Dan seandainya ada yang ingin mengkomen misalkan asetnya sedikit kurang menarik, bisa saja membuat di sini misalkan coba cari aset yang lain. Nah, kita bisa bikin ini sebagai panduan atau sebagai pedoman untuk kita membuat selama proses ini. Jadi, selama proses kita membuat ini dan deadline ini, kita bisa menentukan dan melihat apa saja yang harus kita ubah, apa saja yang harus kita buat. Dari situ kita dapat membuat ini menjadi lebih efektif. Nah, seandainya kita sudah sampai tahap membuat konten, karena proses ini sudah selesai dan prosesnya sudah berlangsung, kita membuat ini menjadi on review. Nah, ketika on review, ketika kita sudah menyelesaikan pembuatan konten, kita juga bisa untuk memberikan attach seperti tadi ya, misalkan seperti link. Mungkin kita sudah coba upload dulu di link atau bahkan di drive misalkan. Jadi kita bisa mengirimkan di sini dan kita dapat memberikan pada orang yang akan mereviewnya tadi. Kemudian setelah selesai ya seperti tadi kita melakukan down dulu untuk proses pembuatan konten video. Nah, kemudian kita masuk ke upload kontennya dong. Karena kan untuk konten videonya udah dibuat tapi belum diupload. Nah, kita coba dulu untuk melakukan proses. Misalkan di sini ternyata ada yang harus kita lakukan. Misalkan eh, oke, misalkan kita di sini kita akan menambahkan item misalkan membuat caption. Nah, dan juga mencari hashtag. Nah, di sini kita ada tugas nih dua, yaitu membuat
caption dan juga hashtag. Nah, ternyata sudah dibuat dua-duanya. Kita akan langsung masuk saja ke on review, dan ketika sudah di-review dan ternyata udah oke, langsung kita bisa upload dan kita masukkan ke dalam Dawn. Sehingga tidak ada tugas yang terlupakan di sebelumnya dan tidak ada kasus ketika kita melupakan tugas dan tugas jadi terlupakan. Nah, gitu untuk apa namanya? Untuk kita dapat menggunakan Trello sebagai tools atau item untuk manajemen waktu kita. Nah, dengan demikian kita dapat melakukan dan memanage waktu dengan lebih efektif dan efisien. Oke, kita kembali lagi ke slide dan ini untuk practice tadi dan oke, sekian terima kasih. Mungkin bila ada pertanyaan, saya akan tunggu sampai jam 1.38 lah. Saya akan menunggu untuk siapa tahu bila ada pertanyaan dan ada hal yang ditanyakan.
Oke, karena mungkin tidak ada pertanyaan lagi, untuk meet ini akan diakhiri dan mungkin akan izin untuk melakukan, eee, foto bersama dulu sebentar. Akan saya tunggu sebentar. Tiga, dua, satu. Oke. Oke, terima kasih untuk, telah mendengarkan, webinar pada kesempatan kali ini. Dengan demikian webinar kali ini akan saya tutup. Sekian, terima kasih.